terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kami mau mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memotivasi kita, dan mengajari kita di setiap aktivitas yang kita lakukan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat hari yang baru yang Engkau berikan. Biarlah di dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan tetap sertai kami. Tuhan tetap ajari kami, sehingga kehidupan kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami merindukan firman-Mu untuk menguatkan, untuk mengajari dan memotivasi kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini diambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15, mari kita perhatikan dan kita dengarkan. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian firman-Nya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pertanyaan yang mungkin juga pertanyaan ini menjadi pertanyaan di pagi hari ini untuk kita semua yang bisa kita jawab di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk kebahagiaan menurut kita? Tentu pertanyaan ini mungkin ada jawaban yang begitu banyak melalui diri kita, tetapi kami mau mengajak kita bahwa mungkin ada jawaban, anggapan bahwa sebuah kebahagiaan bisa didapatkan melalui sarana eksternal. Sarana eksternal itu misalnya seperti kekuasaan, kekayaan, ataupun pengakuan orang lain. Anggapan ini membuat kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih berkuasa, yang lebih kaya, ataupun yang lebih terkenal. Dengan demikian, secara tidak langsung kita juga pada posisi menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah karena faktor eksternal, yaitu karena kekuasaan, kekayaan, dan pengakuan orang lain. Mungkin juga kita pernah melontarkan sebuah pernyataan atau mendengarkan sebuah pernyataan, misalnya, sepertinya keluarga si Allah yang paling bahagia di dunia ini. Dia kaya, memiliki rumah besar, dia memiliki kekuasaan, dia dikenal banyak orang, dan anak-anaknya semua sukses.
Mungkin contoh ucapan ini pernah terucap seperti yang kami katakan tadi, pernah terucap dari mulut kita ataupun pernah kita dengar dari orang lain. Namun apakah pernyataan yang pernah kita ucapkan demikian atau kita dengar demikian sudah merupakan 100% menggambarkan bahwa orang tersebut sudah benar-benar bahagia di dalam kehidupannya? Kita merasa bahwa orang tersebut lebih bahagia daripada diri kita. Sudut pandang kebahagiaan menurut kita adalah kekayaan dan kekuasaan. Bapak Ibu, kita lupa bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan lahir dari sarana eksternal, kekayaan, kekuasaan, dan pengakuan, tetapi sebenarnya kebahagiaan itu lahir dari internal kita ataupun lahir dari diri kita sendiri. Mari kita lihat apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang bertanya pada saat itu kepada dirinya. Pertanyaan ataupun pernyataan Yesus dalam pembacaan kita di ayat 15 merupakan sebuah lanjutan akan jawaban yang disampaikan oleh Yesus kepada seseorang yang bertanya kepada dia pada saat itu. Ada seseorang yang ingin mendapatkan pembelaan dari Yesus tentang pembagian harta warisan. Itu bisa kita lihat melalui ayat yang ke-13, di mana ada seseorang yang menginginkan supaya Yesus membela dia agar supaya saudaranya membagikan warisan kepada dirinya. Asumsi kita bahwa dia tidak mendapatkan keadilan harta warisan dari saudaranya. Tapi yang cukup mengejutkan jawaban Yesus kepada dia adalah Yesus menyadari posisinya bahwa dia tidak memiliki hak atas permintaan seseorang tersebut. Tetapi Yesus tetap memberikan sebuah pernyataan ataupun pemahaman baru untuk menguatkan ataupun untuk memotivasi orang yang bertanya tersebut. Maka kalau kita lihat, kalau kita baca di ayat yang ke-15 ini, Yesus tetap memberikan sebuah pemahaman baru dengan kata-kata sesungguhnya ketamakan dan harta yang berlimpah-limpah tidak menjamini seseorang mendapatkan kebahagiaan. Kalimat terakhir di dalam ayat 15, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Apa yang hendak dikatakan oleh Yesus melalui kalimat ini? Kalimat ini adalah sebuah pernyataan yang sangat bermakna. Jika kita membaca ke ayat selanjutnya, kita akan melihat penjelasan Yesus bahwa kekayaan dunia tidak akan membuat jiwa kita tenang. Namun kesenangan atau kebahagiaan adalah jikalau kita kaya di hadapan Allah. Itu bisa kita temukan di ayat selanjutnya ketika Yesus memberikan sebuah pernyataan, dia juga menjelaskan bagaimana supaya orang memahami apa yang dikatakan oleh Yesus tersebut. Jadi kata-kata Yesus ini juga menjadi sebuah jawaban bagi kita supaya kita juga tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tidak melihat bahwa kebahagiaan itu dapat diukur melalui kekayaan, melalui kekuasaan ataupun melalui pengakuan orang lain. Apa yang dimaksud kaya di hadapan Allah? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Kaya di hadapan Allah, kalau kami melihat di sini adalah berjuang dengan penuh rasa syukur dan berjuang dengan penuh pengharapan. Berjuang dengan penuh pengharapan akan menjauhkan kita dari rasa khawatir. Bersyukur akan menjauhkan kita dari pikiran membanding-bandingkan dengan orang lain. Bersyukur dan berpengharapan akan mengajari kita untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Begitulah cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh seorang tokoh ataupun seorang filsuf, yaitu Aristoteles. Dia pernah mengatakan bahwa kebahagiaan itu terdiri dari 3 dimensi ataupun 3 elemen, yakni kesenangan, kebajikan. Kebajikan bisa kita artikan hidup dalam kebaikan dan juga kepuasan. Dengan 3 elemen ini akan mengantar kita kepada apa tujuan kehidupan ini. Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengarahkan kita untuk merasa senang dengan apa yang kita perjuangkan atau apa yang ada pada diri kita atau rasa syukur. Tetap memikirkan hal-hal yang baik dan merasa puas dengan apa yang kita perjuangkan. Pernyataan ini adalah pernyataan yang memotivasi
orang yang bertanya kepada Yesus pada saat itu dan memotivasi kita juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memikirkan tujuan kehidupan kita adalah memikirkan bagaimana supaya kita tetap berjuang, memiliki rasa syukur, dan tetap berpengharapan dan merasa puas dengan apa yang kita perjuangkan tanpa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena dengan membanding-bandingkan akan membuat jiwa kita tidak tenang, akan membuat kita menjadi orang yang penuh di dalam kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mau mengajak kita melalui firman Tuhan ini. Mari kita tetap bersyukur. Pikirkanlah hal-hal yang baik dan mulia, dan nikmatilah apa yang sudah kita perjuangkan. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita tidak khawatir, kita tetap berjuang. Karena kita yakin Tuhan kita selalu memperhatikan dan selalu mencukupkan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang memotivasi kami di pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati kami, melindungi kami, mengajari kami. Sehingga kami selalu melihat bahwa Tuhan kami luar biasa di dalam kehidupan ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa untuk semua pelayan KAKR yang ada di tengah-tengah GBKP, khususnya yang ada di wilayah pelayanan Klasis Jakarta, Kalimantan. Engkau memberkati semua guru-guru KAKR. Engkau memberkati kehidupan mereka dan setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, khususnya untuk anak-anak KAKR. Tentunya itu bisa menjadi bekal yang baik untuk menumbuhkan iman mereka. Dan biarlah kiranya aktivitas yang lain yang mereka lakukan, semua guru-guru KAKR kami, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat semua program-program pelayanan, baik secara klasis begitu juga secara runggun. Tuhan memberkati sehingga melalui program pelayanan khususnya untuk anak KAKR bisa semua terrealisasi, dan tentunya harapan kami semakin dimuliakan nama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Kami menyerahkan harapan kami kepada Tuhan. Kami tetap berjuang dan bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Di atas semua itu Engkau ampunkan kami atas kesalahan kami. Mari kita menutup doa kita seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas, salam dari Jemaat Banjarmasin.